karena masih ada firmannya ini yang menjadi manusia. Apakah firmannya yang menjadi manusia ini Tuhan? Iya Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan? Nah kan, kalau orang waras ya dia jawab dua. Satu yang menjadi manusia ini Tuhan di bumi, yang satunya masih di langit pencipta itu. Jadi ada dua. Oh enggak Kang Dito, masih satu lagi, ada Roh Kudus. Di mana dikatakan Roh Kudus itu Tuhan? Ada nggak dalilnya bahwa Roh Kudus Tuhan? Nggak ada. Roh Kudus ya Tuhan itu, Roh itu, Roh Tuhan. Apa yang? Ya habisin. Ayo, masih adakah yang mau diajak berpikir supaya sembuh? Nah, kalau mau teman-teman, kenapa rata-rata orang seperti itu padahal dibodohi tidak mengaku dibodohi, ya kan? Ada istilah dalam kajian ilmiah yang disebut dengan distorsi kognitif. Apa itu? Cacat dalam berpikir. Artinya adalah salah satu bagian penyakit kejiwaan, alias mendekati orang gila. Ditanya Tuhannya satu atau dua, dibilang satu. Lalu firman yang menjadi manusia itu Tuhan juga. Tuhan yang sumber masih ada di surga katanya. Jadi ada berapa Tuhan? Satu. Yang satu yang terus muter, sama kayak si Melvin kan, si Darel, si Immanuel, si Gabriel, si Manung Khalid itu satu orang yang sama. Padahal dia pakai beberapa akun kan gitu. Nah konsep itulah yang dia katakan bahwa Tuhan itu dikonsep disebutnya tiga tetapi satu hakikat gitu. Tapi begitu kajian ilmiah, Bapa Tuhan bukan Tuhan, Yesus Tuhan bukan Tuhan, Roh Kudus Tuhan bukan Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Sering kan? Bagaimana tololnya orang berpikir seperti itu. Dia yang menyebutkan satu, Bapa Tuhan bukan Tuhan. Dua, Yesus Tuhan bukan Tuhan. Tiga, Roh Kudus ini Tuhan atau bukan Tuhan. Ada berapa? Tiga. Jadi ada berapa Tuhan? Satu. Jadi berapa Tuhanmu? Satu. Padahal tadi udah nyebutin tiga. Nah, kalau kita tidak menjelaskan secara rasional, mereka akan tetap beleng-beleng. Ini orang yang tidak berilmu atau yang tidak berpendidikan. Sudah sendiri yang menyebutkan, contoh gorengan itu ada pisang goreng. Pisang goreng itu gorengan nggak? Gorengan. Apalagi? Bakwan sayur itu gorengan bukan? Gorengan. Terus apalagi? Tahu goreng gorengan bukan? Gorengan. Ada berapa goreng? Ada satu. Maret. Selamat siang Maret. Gak lain. Selamat siang. Siang. Iya Bu, selamat siang, selamat bergabung. Salam kenal. Terima kasih. Mbak Maret ini Kristen? Iya Kristen, tapi tahunan. Kristen tahunan? Musiman gitu maksudnya? Tadi bilang kan bulanan kah, mingguan kah? Iya, saya kan bilang ada teman-teman Kristen bulanan, ada mingguan, ada tahunan. Maksudnya hanya tiap minggu masuk gereja, atau hanya tiap bulan masuk gereja, atau hanya tiap tahun masuk gereja. Tiap tahun pas Natal aja. Tahun sekali ke gereja. Maksudnya kayak gitu. Silakan. Apa ya silakannya? Ya, apa yang mau didiskusikan nih, yang mau di ngobrol-ngobrol santai kan, silakan. Ya, Itu mungkin sedikit Kristen mau pembukaan. belajar katanya. Iya, Ya, betul. untuk Apa yang sedikit harus pembukaan kita pelajari? Maret. Ya, untuk sedikit pembukaan Mbak Maret bisa jelaskan kekristenan yang diyakini oleh Mbak Maret, silakan. Kayak tadi yang dikatakan itu apa namanya, Tuhan Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Nah, jadi kami percaya Tuhan kami ada tiga, tapi dia jadi satu.
Oh, maksudnya ngumpul gitu, dikaretin jadi satu. Jangan gitu lah Mbak Mari, itu namanya penghinaan terhadap Tuhan. Tuhan kami Loh, itu dia kan ada tiga dikumpulin memang, jadi cuman satu. jadi satu gitu loh. Dikumpulin. Nah, Yang di awal kan memang ya Bapak yang ber apa namanya ya, ber apa sih namanya. Terus di tahap Berapa? kedua Yesus, tahap ketiga sekarang ini ya Roh Kudus gitu. nah, terus hubungannya Yesus sama Kristen apa? Hubungannya Yesus sama Kristen, jadi kan apa ya? Nggak ngerti jelasnya. Hubungan Yesus sama Kristen. Ya daripada nggak ada yang naik ya kan, nggak ada yang berani Iya, gitu iya, kan. nggak apa-apa. Iya, Jadi iya. aku berani aja gitu. Ya Bunda, siap-siap. Kami hargai, silakan Bunda. Hubungan Yesus sama Kristen. Jadi awal itu kan kekristenan ini namanya dulu memang nggak ada ya. Jadi kita itu zaman dulu itu belum ada nama kalau pengikut Yesus itu Kristen. Cuman kan sembari berjalannya waktu, ya orang-orang menyebut pengikut Kristus itu, pengikut Yesus itu Kristen gitu. Ya gitu aja sih setahu saya. Kang Dito, silakan Kang Dito. Jadi berdasarkan Bible ya, ini tolong dikoreksi kalau salah. Oke. Di kisah di KPR ya, KPR pasal 11 ayat 26. Nah, disitulah letak pertama kalinya istilah Kristen itu disebutkan. Apakah definisi dari Kristen? Nah, itu zaman sekarang atau bapak-bapak pendeta gereja itu mengatakan Kristen itu adalah pengikut Kristus gitu kan. Padahal pada zaman itu di KPR itu kisahnya adalah Paulus dengan Barnabas setahun lamanya di Antioquia. Mereka ini disebut Kristen pertama kalinya. Jadi bukan dari Yesus tapi dari orang di Antioquia. Nah, dari kesimpulan itu otomatis apakah murid-murid Yesus yang 12 itu kan satunya Yudas, jadi sisa 11. Nah, murid-murid yang 11 itu adalah Kristen. Enggak juga kan, karena enggak ada penyebutan Yesus melegitimasi pengikutnya ini digelari Kristen atau disebut Kristen kan. Jadi Yesus itu enggak ada hubungan sama Kristen. Itu menurut saya. Tapi ada nih, ternyata perkataan dari Paulus pada zaman Yesus itu sudah ada Kristen. Penasaran nggak? Ya, coba penasaran juga saya. Oke. Jadi Paulus ini mengatakan di Bible, di LAI, aku tahu tentang seorang Kristen. Ya, entar ya, Bunda Maret ya, lagi azan di tempat Kang Dito. Oke. Saya perhatikan Bunda ini sering di sini ya, iya kan? Sering nyimak kan? Iya, nggak apa-apa. Kita kan buka Komal itu untuk edukasi. Yang kita utamakan kan itu ilmunya. Cuman kalau ada emosi-emosinya saya langsung skip aja. Iya, Cuman saya juga kalau ada yang kayak gitu saya cancel. Artinya saya cut supaya jangan kayak gitu. nanti saya ikut emosi juga kan jadinya. Makanya kita minimalkan yang kayak gitu sekarang Bunda. Kalau ada yang menghujat lebih baik kita bisukan akunnya daripada kita juga nanti terpancing, terprovokasi untuk menghujat gitu. Iya, karena Makanya kan teman-teman sebenarnya kecuali gini juga kan, kita kan taunya dari sisi pengajaran kita. Bagaimana pandangan orang lain juga terhadap Kristen ya kita kan perlu tahu juga gitu. Betul sekali Bunda Maret. Nah ini smart nih Kita bisa Bunda Maret. melihat dari pandangan yang sisi yang satu, sisi yang lain gitu kan. Kita kan nggak bisa lihat semuanya gitu. Setuju. Makanya kalau tanya pandangan Muslim tentang Kristen itu bisa kami jelaskan secara gamblang. Iya. Karena kalau pandangan kami kan ini Bu
umat atau manusia yang ikro. Ikro itu artinya apa? Baca, membaca. Kami ini membaca, Bu. Artinya kami belajar. Kami membaca. Jadi kitab-kitab yang lain itu teman-teman Kristen, teman-teman Yahudi, itu kita baca kitabnya. Bukan hanya Al-Quran, karena kami ini memang akademisi. Oh ya. Kami akademisi. Jadi kalau ada kitab yang kami pengen pelajaran ya kami baca, ikro kami baca. Seperti itu kemarin. Makanya kalau ditanya pandangan Muslim, pandangan Islam atau contoh lah ya. Bagaimana pandangan Bang Fandi tentang kekristenan, tentang Yesus? Nah, saya itu biasa langsung sampaikan dengan teman-teman pastor, romo atau pendeta. Di bawah teman-teman sambil tap-tap juga ya. Saya biasa sampaikan bahwa yang teman-teman Kristen anggap itu Yesus itu sebenarnya bukan Yesus. Pandangan saya ya. Jadi gimana? Tapi menurut Kristen, pengikut Kristus ya mereka menyembah Yesus gitu. Iya betul, tapi kan bisa kita uji lewat kitab suci kan? Itulah gunanya kita dikasih Tuhan akal, otak kita ini untuk kita menganalisa, mengkaji. Nih apa yang sebenarnya terjadi nih? Kok teman-teman Muslim komplain? Kan kayak gitu. Kira-kira aspek mana tuh? Yang mana yang mana? Pandangan bahwa tadi Mas Fandi ya? Ya, siap. Yang menilai bahwa kekristenan itu sebenarnya tidak menuhankan Yesus gitu. Terus menuhankan siapa? Ya, kalau kekristenan itu kan yang kita lihat itu mereka menganggap bahwa Yesus anak Bunda Maria yang mengaku dirinya adalah utusan Tuhan di dalam Yohanes 17:3 dan dia punya Tuhan yang disebut Bapa. Dia punya Tuhan langit dan bumi Matius 11:25. Dia memerintahkan untuk menyembah kepada Bapa Lukas 4:8 sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Tetapi teman-teman Kristen menganggap utusan Tuhan ini atau nabi Tuhan ini sebagai Tuhan mereka. Nah, kalau kita kaji secara akademis, itu kan bukan Yesus anak Bunda Maria tuh yang teman-teman Kristen anggap Tuhan. Karena cerita Yesus ini kan itu putus ketika dia itu katanya mati terbunuh, mati tersalib. Nah, di situ kan sentralnya tuh, dasarnya sampai ada perdebatan, ada perdiskusian antara Islam dan Kristen. Bahwa Yesus kami, umat Islam, Yesus kami itu nggak mati terbunuh, nggak mati tersalib. Tapi Yesusnya Kristen mati terbunuh, mati tersalib. Itu keimanan kan, teman-teman Kristen. Itu dasar tuh. Nah, kalau kita selidiki dari awal, sebelum penyaliban, dan beberapa literasi pesan-pesan Yesus contohnya ya. Yesus bilang di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias atau akulah Yesus atau akulah dia dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu kan sebelum Yesus itu ada kejadian seperti penyaliban itu kan. Waktu dia masih mengajar pada murid-muridnya. Nah, sambil tap-tap teman-teman di bawah ya. Ketika Yesus ini berpesan, nanti akan datang penyesat. Dia pesan kepada murid-muridnya tuh Matius 24 nomor 4 dan 5. Dia akan pakai namaku. Yesus tekankan lagi dalam Matius 24 nomor 23 sampai 26. Bunda Marit izin ya, kalau misalkan ada Bible-nya lebih baik dibuka juga sekalian supaya dilihat dalilnya. Kan kita utamakan ilmunya di sini, edukasinya. Kalau misalkan ada Bible, ambil Bible-nya baru dibuka. Bang Fandi tadi bilang apa? Matius 24 4 dan 5 terus gimana Bun? Tunggu bentar ambil Alkitab dulu. Siap Bun. Itu lebih bagus kayak gitu. Kalau misalkan kita mau diskusi, lebih bagus ada kitabnya. Biar dilihat langsung, jangan sampai Bang Fandi ini ngomong omong doang. Jangan sampai Bang Fandi bohong kan? Kayak gitu. Berapa tadi? Matius 24 nomor 4 dan 5 itu dulu dibaca.
Matius 24. Oh. Coba kalau kita kaji perlahan-lahan tuh kita bisa dapatkan tuh Ayat berapa? ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5. Ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oh. Ya kan? Kamu akan mendengar deru perang atau kabar. Nah, terus itu kan Coba apa? Ini kan kisah tentang permulaan penderitaan. Ya, oke. Itu perikopnya ya. Coba Bunda Maret dilanjutkan di Matius 24 nomor 23-nya sampai 26. 23 sampai 26. Ya. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang terpilih. Ya, orang-orang pilihan. Ya. Terus lanjut Sampai berapa? sampai 26. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu percaya, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat mancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula lah kelak kedatangan manusia. Di mana ada bangkai, di situ ada burung nazar berkerumun. Ini kan ceritanya tentang permulaan penderitaan. Iya. Apapun itu, Bunda Maret, itu kan Yesus tuh sudah warning, sudah wanti-wanti. Ya kan? Itu Yesus sudah terangkat atau belum tuh, Bunda? Menurut keimanan teman-teman Di Kristen. sini dia belum. Belum. Di sini Dia masih dia di belum, bumi. Oh, Ya kan? Nah, ketika dia masih di bumi, dia itu kan mewarning, mewanti-wanti. Waspada kalian, hati-hati nanti ya. Siap, guru. Hati-hati, nanti akan ada penyesat itu. Dia datang memakai nama aku tuh. Kan gitu. Selama Bunda Maret belajar Bible, ada nggak sosok yang pernah mengaku Yesus setelah Yesus itu terangkat? banyak sih. Siapa-siapa tuh? Contoh, yang paling dekat. Ya kalau lihat di berita itu banyak hari-hari ini kan. Akhir zaman sekarang banyak mengaku Ya kalau di Mesias. zaman dulu ada nggak? Ketika Yesus sudah terangkat, pada zaman itu ada nggak yang pernah ada yang datang mengaku Yesus? Nggak ada sih. Coba deh. Yesus yang kau aniaya. Wah. Itu sedikit lagi Kang Dito ya, habis itu baru Kang Dito ngobrol sama Bunda Maret. Nah, di dalam Matius Kisah Para Rasul, Bunda bisa dibuka Kisah Para Rasul 9 Ayat 3 sampai 5. dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya mancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana ada dikatakan padamu apa yang harus kau perbuat. Sampai berapa? Itu aja. Nah, gini Bunda ya. Pertanyaannya ada nggak yang ngaku Yesus di situ? Ada, tapi kan itu suara Tuhan. Kita kan perlu mengujinya dulu. Sebelum kita kesimpulan, saya kesimpulan, Bunda Maret kesimpulan, itu siapa? Kita uji dulu, kan gitu. Oke. Nggak boleh kita langsung ambil bahwa ini, nggak boleh. Kita uji dulu. Karena kan kita harus ingat pesan Yesus. Fandi, Bunda Maret, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, dia mengatakan aku ada di sini, aku ada di sana, aku ada di dalam bilik, aku ada di padang gurun,
Apa pesan Yesus tadi? Matius 24 nomor 23 sampai 26. Oke, kita uji. Ya, Yesus kan bilang tadi jangan percaya. Betul? Hmm. Hmm. Nah, saya Bunda Maret, saya percaya. Kata Yesus itu saya percaya. Saya mengikuti peringatan Yesus, warning Yesus. Karena Yesus bilang, jangan percaya, Fandi. Siap, saya tidak akan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan kamu. Atau ada yang mengaku dia Yesus. Saya nggak bakalan percaya. Pertanyaannya ke Bunda Maret. Kalau di ayat yang Matius tadi, itu pernyataannya kan apabila ada yang mengaku dia Mesias gitu kan. Enggak kayak gitu, Bun. Yesus bilang kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, dia mengatakan aku ada di sini, aku ada di sana, aku ada di dalam bilik, aku ada di padang gurun. Pesan Yesus kan jangan percaya. Saya ikut nih. Nah, pertanyaannya ke Bunda Maret. Bunda Maret ikut nggak apa yang di warning sama Yesus? Ikut nggak? Ikut. Berarti kalau ada yang datang terus mengaku dia Yesus, nggak boleh dipercayai dong. Ayo. Saulus di sini kan dia nggak bilang kalau dia ini. Yes. Itu kan ada tulisannya di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5 tadi. Yesus sudah bilang, dia akan memakai, penyesat itu akan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias atau akulah Yesus, akulah Kristus atau akulah dia. Kan kayak gitu. Makanya Yesus menegaskan, Fandi, Bunda Maret, siap. Kalau ada yang mengaku bertemu aku, ingat kau jangan percaya ya. Kan kayak gitu. Nah, kalau saya disuruh ditanya sama teman-teman Kristen, Bang Fandi percaya Paulus bertemu Yesus? Ya nggak percaya lah. Gimana mau percaya? Yesus sudah pesan, jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku. Nah, sekarang pertanyaannya ke Bunda Maret. Percaya nggak Paulus bertemu Yesus? Seperti yang ditulis di situ percaya sih. Nah, coba. Mana yang mengikuti Yesus? Fandi Ahmad atau Bunda Maret? Saya percaya Yesus. Saya tidak mau ikut kalau ada yang mengaku bertemu Yesus. Atau ada yang mengaku Yesus. Nggak mau saya percaya. Karena Yesus bilang, jangan kau percaya. Loh, kok saya yang salah? Kan nggak mungkin. Saya ngikut Yesus. Coba begini ya. Misalnya ini istilahnya Saulus cecanya pura-pura lah dia bertemu Yesus gitu ya. Ya udah sebenarnya ya kalau dia bertemu Tuhan Yesus ya nggak apa-apa toh. Mau dia tidak bertemu juga tidak apa-apa. Ya saya nggak tahu. Itu kan kita uji dulu. Itu benar nggak itu Yesus? Kan kalau bukan Yesus itu berbahaya bagi keimanan teman-teman Kristen. Makanya kita uji. Gitu Bunda Misalnya cantik. dia tidak ketemu, misalnya dia cuma ngomong Gini loh. doang. Coba di dalam 2 Korintus 11:14 Bunda Maret coba dibuka dong. 2 Korintus 11:14 coba ditengok. 2 Korintus 11:14. 2 Korintus 11 Nomor 14. Nanti Kang Dito habis ini kalau mau masuk ya. Tapi ringan-ringan aja sama Bunda Maret ngobrol. Hal ini tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, tuh, coba. Iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang atau cahaya terang. Di dalam original teksnya itu pun itu cahaya tuh, penjelasannya ada cahaya, malaikat terang itu bentuknya cahaya. Coba Bunda tadi setelah baca Kisah Para Rasul 9 nomor 3 sampai 5, bentuknya Yesus, bentuknya yang mengaku Yesus itu bentuknya apa? Dia kan tadi bilang suara kan? Ya, Suara, cahaya. bentuknya apa? Cahaya. Cahaya ya. Ya. Ini yang berbahaya karena kalau bentuknya cahaya sementara iblis itu bisa menyamar menjadi cahaya. Ini berbahaya. Makanya kita uji, Bunda.
Gitu aja sih kalau menurut saya, kita uji sebenarnya ini yang ditemui oleh Paulus ini siapa ini? Karena Yesus asli sudah bilang, jangan percaya, dia akan pakai namaku, dia akan menyesatkan banyak orang, dia akan melakukan banyak mukjizat. Oke lah ya, kita terima lah misalnya Paulus ini ketemunya bukan Tuhan, ya kan? Ketemunya entah setan, entah iblis gitulah. Ya. Terus yang disesatkan itu seperti apa coba? Nah, contohnya yang disesatkan ini teman-teman Kristen ini loh. Contohnya apa? Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Contohnya misalkan, Dia menyesatkan Kristen. ya, mengimanin Yesus itu mati terbunuh, mati tersalib. Itu poin pertama. Poin kedua, yang paling basic, yang paling dasar, teman-teman Kristen itu jadi menyekutukan Tuhan. Yang awalnya Tuhan itu, kata Yesus Markus 12:29, Tuhan itu Esa, satu tunggal, nggak ada duanya, nggak ada tiganya, nggak ada tiga pribadi satu hakikat. Tiba-tiba Kristen buat tiga pribadi satu hakikat, masuk Yesus, masuk Roh Kudus, 3 in 1. Padahal Yesus nggak ngajarin kayak gitu. Nabi Musa juga nggak ngajarin kayak gitu. Di dalam Ulangan 6 nomor 4, Tuhan itu Esa juga. Yesus mengajarkan di Yohanes 5:37, Tuhan nggak kelihatan. Nabi Musa di Keluaran 3:20 menjelaskan Tuhan nggak kelihatan. Tiba-tiba teman-teman kita Kristen, saudara-saudara kita, sebangsa dan setanah air, membuat sosok baru, yaitu Yesus dengan Roh Kudus, masuk juga menemani Bapa dalam konsep yang namanya Tritunggal. Nah, ini siapa yang ngajarin? Yesus nggak pernah ajarin kayak gini. Yesus itu cuman mau Yohanes 17:3, the only true God, satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa. Aku ini utusan Tuhan. Ajaran Yesus ini, Bunda, ini ajaran satu Tuhan, tauhid. Bukan ajaran Tuhan itu manusia, Tuhan itu ini, Tuhan itu. Nggak kayak gitu. Makanya kami hadir dalam Komal Diskusi Lintas Agama untuk membantu Yesus Kristus yang asli meluruskan kembali ajarannya. Kami ini sayang sama Yesus, Bunda. Demi Allah, demi Tuhannya Yesus, demi Tuhan seluruh alam, kami sayang sama Yesus. Saking sayangnya kami nggak mau Yesus itu mati terbunuh, mati tersalib, dihinakan, ditampar, diludahin. Nggak mau kami. Lantaran sayang kami kepada Yesus itu. Tapi keimanan teman-teman Kristen berubah semenjak ada pertemuan dengan Yesus ini, yang entah ini Yesus apa. Ini sebenarnya siapa yang ditemui oleh Paulus di Damsik. Langsung berubah drastis pengajaran Yesus ini. Awalnya dia mengajarkan Tuhan itu satu tidak kelihatan, tiba-tiba Tuhan kelihatan, tiga jadi satu, satu jadi tiga, dan sebagainya. Itu kan di Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu kan menceritakan tentang Bapa, Yesus, dan Roh Kudus juga. Jadi sebelum itu kan Paulus belum ada. Nah, itulah aku bilang, Bunda. Bahwa Yesus itu menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan menemani umat Kristen selama-lamanya. Nah, ini materinya Kang Dito ini kalau sudah masuk ke sini. Kang Dito monitor. Jadi sebenarnya yang 3 dalam 1 itu 3. Sebenarnya Yesus kan sudah ajarkan juga. Ya, Papa Jat izin di mute dulu ya. Silakan Kang Dito nih. Karena pembahasan. Sebenarnya memang ada dalil di Bible itu yang menjadi kesaksian di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tapi sayangnya dalil ayat itu di dalam tanda kurung, artinya catatan pinggiran yang dimasukkan sebagai nas. Para scholar mengkaji hal itu, ternyata memang tidak terdapat dalam naskah aslinya. Maka doktrin Trinitas yang memang menjadi mayoritas kekristenan ini menjadikan orang Kristen kelihatan bahwa bukan ajaran Yesus yang diikuti.
Ada Tapi Pak, kalau- itu bukan sisipan itu, asli itu. Ada Bapa Putra Roh Kudus itu, ayat nyata itu. Di mana? Di dalam Tritunggal diajarkan. 1 Yohanes pasal 5 nomor 7. Adalah Mengatakan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Satu. Bapak dan Yesus itu ada berapa pribadi? Ada dua, satu hakikat tapi. Roh Kudusnya di mana? Roh Kudus juga di dalamnya. Di situ tertulisnya Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Roh Kudus masih di mana dia? Dia dikandung oleh Roh Kudus, dari Roh Kudus. Ya, kayak gini mau diskusi. Lah, ayat itu jangan ditiadakan dong. Ini Kang Di mana? Dito. Aku dan Bapa adalah satu. Oke. Roh Kudusnya di mana? Sebelum dia lahir, dia memang Roh Kudus. Di dalam dalil itu Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Roh Kudusnya di mana? Diambil waktu dia mau dilahirkan. Oh, diambil berarti Roh Dikandung Kudus. dari Roh Kudus. Siapa yang ambil Roh Kudus? Yesus itulah Roh Kudus itu. Jadi kalau kamu mengatakan Yesus itu Roh Kudus, coba Matius pasal 1 nomor 18, itu kelahiran Yesus Kristus. Ah. Kristus sebagai berikut. Maria Dia dikandung dari Roh Kudus. Ya, makanya kau baca kalau Yesus itu Roh Kudus ya, kita baca kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, tetapi ia mengandung dari Roh Kudus. Apakah Roh Kudus apakah Yesus yang menghamili Bunda Maria? Wah, cacat logika kamu. Dia dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu Yesus atau bukan? Kau bilang tadi Yesus. Tetapi Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, mengandung dari Yesus maksudmu? Maksudnya itu mengandung dari Roh Kudus yang sebelum menjadi Yesus, paham nggak? Roh Kudus itu Yesus atau bukan? Wujud sebelum Yesus. Yesus atau bukan? Yesus, tapi wujudnya sebelum Yesus. Astagfirullahaladzim. Kayak Roh gini mau Kudus dulu, nanti saya jelaskan Kang Dito. Kalau Kang Dito enggak nyambung ya, malu baca, Kang Dito ini. sekarang kau baca Matius pasal 1 nomor 18. Baca. Aku tadi sudah baca, sekarang kau yang baca, kau yang gagal paham. Coba. Dia Kalau Roh Kudus dikandung Yesus, ini ya. apakah Yesus yang menghamili Bunda Maria? Kau goblok sekali kok. Bukan begitu, bukan begitu. Coba begini, mungkin begini ya. Coba begini mungkin ya. Itu kan ceritanya pada saat Tuhan Yesus ngomong saya dan Bapa adalah satu. Itu kan dia lagi menjelaskan ke murid-muridnya. Jadi pada saat itu kan Roh Kudus belum turun ke dunia. Jadi dia hanya menceritakan berdua aja, Bapa sama Yesus aja gitu kali ya. Oke gini ya, izin ya, Papa Jahat sama Mirakel, ini kan Kristen berdua nih. Kalau bisa standby dulu, biarin Bunda Maret ini ngobrol dulu sama Kang Dito soal pemahaman. Bareng-bareng Kang Pandi. Kang Dito ini kawan saya juga. Iya, Kamu sabar. aja yang udah Sabar formal, kamu dulu. paling bagus aja. Ngobrol biasa. Iya, sabar aja, dulu, makanya. bareng. Kayak udah. Ya kasih kesempatan ngobrol dulu kelas supaya ini aja. ya udah silakan lah. Iya, ngobrol ngomong lah Kang Dito. In semuanya, biar koyok saya pun enggak apa-apa. Enggak mundur saya. Ayo. Iya, jangan takut Kita dikeroyok. pengajaran ya. Ya, kita pengajaran, yang penting kondusif dan gantian. Kalau saya menjawab, jangan ribut kalian ya. Oke. Yang saya tadi tampilkan, yang saya narasikan tentang kalau ada yang berpendapat Roh Kudus itu Yesus, maka ini jadi cacat logika. Bagaimana Yesus ini yang dilahirkan sesuai dengan nas 1 Matius 1 nomor 18. Cobalah Anda baca. Kalau Roh Kudus itu Yesus, berarti Gini Yesus ya. sendiri yang membuat Bunda Maria mengandung. Gimana coba? Gini, saya kasih tahu ya. Roh Kudus itu bukan nama, tapi gelar. Roh Kudus itu artinya suci. Paham nggak Kang Dito? Roh suci. Ialah Roh Kudus itu ialah Roh Allah. Paham nggak? Saya jelaskan dulu. Pakai dalil. Di mana Kudus tertulis? Kudus itu suci artinya. Di mana-mana. Disepakati di seluruh dunia arti kudus. Pakai dalil dong.
Buka di Google. Kalau nggak percaya arti kudus. Kok Google? Iya, buka di Google. Saya jelaskan dulu. Itu semua orang sudah tahu, Kang Dito. Kudus itu artinya apa? Kudus itu yang suci artinya. Roh yang suci disebut Roh Kudus. Bukan nama. Nama sama gelar beda. Orang gagal paham di situ. Roh Kudus ini ialah Roh Allah itu tadi. Saya jelaskan. Roh. Nah, Allah ini adalah roh. Ada itu. Roh Allah ini adalah roh. Roh inilah ya yang keluar dari Allah ini, roh Allah ini yang berwujud roh itu disebut Roh Kudus. Nah, kepadamu Roh Kudus ini kuturunkan dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Nah, disitulah dia sudah berubah, dia menjadi Yesus waktu dia dilahirkan itu. Masuk nggak Kang Dito? Ada ayat itu. Namanya cocokmologi. Kalau doktrin Tritunggal itu, Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak. Kalau Anda mengatakan Roh Kudus itu Yesus, Bapak itu Yesus, Kristen sebialis Anda ini, wanenes, Jesus only. Ayo. Begini, saya jelaskan dulu ya Pak ya. Begini ya. Kan? Pribadi, saudaraku, pribadi itu ada 3. Tapi tidak hanya pribadi saja. Tidak. Ada namanya hakikat yang mengikat 3 pribadi itu. Yang menjadi Tuhan itu bukan pribadi. Kalau ada satu saja diangkat jadi Tuhan di dalam pribadi itu, tolong jangan diputar-putar, pusing kepalaku. Tolong. Yang muter itu kau sendiri, bro. Nanti dulu, itu layar ini yang aku bilang tadi diputar-putar. Sudah Layar begini. putar-putar, Bandi. Dia pusing deh, Bandi. Ya. Saya ulangi dulu. Nah, silakan. Saya siap bertaruh ke seluruh Kristen seluruh dunia ya. Kalau pribadi satu saja mau dijadikan Tuhan, bagaimana dengan 2 pribadi yang lain? Apa jadinya 2 pribadi itu? Mau dijadikan serap? Atau mau dijadikan anak bawang? Itulah gagal pahamnya Kristen. Ya. Nah, Pribadi itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sama statusnya. Nah, Oke, dari 3 tetapi pribadi siapa itu- yang Oke, dari Ya. 3 pribadi itu siapa yang berdiri, siapa yang duduk? Baiklah, saya jelaskan. 3 pribadi itu ada satu hakikat. Nah, siapa hakikatnya? Ayo. Siapa? Tuhan. Hakikatnya adalah sang sumber yang tidak bisa dibantah. Allah di dalam terang yang tidak bisa terhampiri. Nah, Oke. itulah yang pada mulanya segala sesuatu. Sabar, sinyal. Nah, halo. Nah, loha. Ya, Jangan pada kan- mulanya, pada Ini mulanya bukan- sabar. Pada mulanya segala sesuatu bersumber daripadanya. Itulah Allah, itulah Bapa. Bapa yang berkuasa. Karena di dalam kitab orisinil tidak ada kata Allah melainkan kata Bapa. Semua yang menjadi pusat dari segala pusat, induk dari segala induk, adalah sumber dari segala sumber, adalah Sang Bapa. Sudah. Oke, udah? Sudah. Narasi Anda saya sambung. Berbicara tentang Trinitas berarti Anda tidak menyetujuinya ya, karena ada tadi dibilangnya kalau satu Tuhan yang betul itu satu, maka yang 2 jadi ban serep atau cadangan. Anda mengutip bahwa satu-satunya sang sumber itu adalah Bapa, Allah itu Bapa. Satu-satunya kan? Ya. 2 Korintus 11 nomor 31 kata Paulus, Theos yaitu Bapa dari Yesus. 1 Korintus pasal 8 nomor 6, namun bagi kita hanya ada satu Theos saja, yaitu Bapa, bukan Yesus, ya kan? Kalau yang Theos ini Bapa, yang jadi manusia Yesus, Bapa itu sendiri atau firmannya Bapa itu? Oke, saya jelaskan. Ini kegagalan lagi di dalam konsep kekristenan. Saya perkenalkan pendeta mula-mula ya, yang mendirikan gereja jemaat mula-mula. Saya mengatakan, firman menjadi manusia itu salah. Pemahaman itu bukan untuk Yesus. Firman menjadi manusia.
Jadi Karena firman telah menjadi manusia, saya manusia, Anda manusia, kita semua di sini manusia. Artinya firman itulah yang menjadikan manusia yang ada ini adalah firman. Lantas siapa posisi Yesus? udah gak belum? Ini oneness ini Fandi, ini oneness ini. Tes. Dia yang nge-lag itu Kang Dito, dia yang nge-lag. Oh, pantesan. Isi dulu kuotamu. Nah, pergi dia. Wah, habis kuotanya. Ya udah, Mbak Maret. Bu Maret. Cek, Bu Maret. Ya, hadir. Gimana itu pendapat Anda mengenai perkataan Bapak itu barusan? Dia mengatakan bahwa firman itu yang jadi manusia bukan Yesus. Silakan. Ya salah lah. Kok firman bukan Yesus? Bukan manusia Yesus? Itu Kok dari dia? mana dapat? Oh, jadi Anda mengatakan bahwa firman itu yang menjadi manusia. Di Filipi 2 nomor 789 di situ memang Theos yang jadi manusia, Mbak. Filipi berapa? 2 ayat. 789. Ada ayat. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dan berupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia telah memberikan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kan? Ya, Yesus itu firman yang menjelma menjadi manusia. Yang di situ Filipi 2 tadi itu yang Anda baca itu firman atau Theosnya yang jadi manusia yang mengosongkan diri? Coba ulang pertanyaannya. Nah, yang di Filipi 2 itu Theos yang mengosongkan diri menjadi manusia atau firmannya? Firman. Firman. Nggak ada tulisan firman di situ. Ya, Theos. Nah, kan? Theosnya yang jadi manusia. Saya bantu Oh iya. sedikit, biar nggak bingung. Mbak Maret saya bantu sedikit. Memang di situ Theos ya. Dengerin gitu. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah. Allah di sini dah Filipi yang kau ambil itulah yang menjadi manusia. Tetapi ingat ya bahwa Allah Theos yang di Filipi itu bukan bicara kepada sumber segala sesuatu yaitu Bapa, tetapi Allah Theos yang menjadi manusia yaitu firman. Karena bukan bunyinya Yesus. Yohanes 1 ayat Tapi 1 saya pada maksud- mulanya adalah firman. Sebentar. Karena bunyinya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah di sini dalam Filipi itulah yang menjadi manusia. Paham ya? Firman adalah Allah itu manusia, saya ini manusia. Berarti saya tadinya Allah. Itu konsep pemahaman yang salah, deh. Berantem berdua ini. Udah, Ya. Papa jahat nih. Saya Saya manusia Kristen. bukan. Dengerin dulu. Dengerin. Papa apa namamu? Papa apa nih? Sebentar. Papa dengerin. Siapa sih namamu? Masa gua manggil lu Papa? Siapa sih nama lu? Papa Marpau. Jahat. Dengerin ya. Bahwa Maret gua lu Kristen. Lu jangan sibuk ribut di komal orang Islam kekristenan. Kalau lu beda akidah, lu cara pandang lu terhadap Alkitab itu hal yang biasa. Karena Alkitab itu tidak Nah, secara jangan sebentar. Saya tidak mau ribut sama kamu hanya karena perbedaan cara pandang kepada kitab jadi bahan tontonan sama Islam. Berhikmat Nah, sedikit. ini Berhikmat. suatu kebenaran Roh Bu Kudus. Maret, kalau dia mau tanggapin si Dito biarin. Kita jangan mau diadu domba sama Islam. Ya sudah, Ini aku kambing. lawan Dito saja ya. Sudah Ya, diam. kamu sama Dito. Aku lawan Dito. Ya, jangan kamu ribut. Jangan saya kasih saran sama kamu. Kalau kamu di komal Islam, kalau ada orang Kristen, kamu jangan suka ributin. Jangan suka kau jadi tontonan orang.
Oke, oke. Aku sudah dibimbing Roh Kudus. Biarkan aku membereskan itu ya. Sabar. Gayamu. Kenapa Anda dibimbing Kang Roh Dito. Kudus Pak Apa Jahat? ini kalau begini jadinya nih? Jahat dibimbing Ini kan Roh Kudus. sudah jelas. Ya, sudah jelas bahwa Harusnya Bapak firman Baik itu loh telah ngomongnya kalau menjadi memang sudah manusia. dibimbing Roh Kudus. Artinya, semua manusia itu berasal dari firman. Anda manusia, saya manusia. Kita berasal dari firman dan kita ini tadinya bersama-sama dengan Allah di surga. Nah, Kita kan karena bicara Adam tentang memakan Tuhan, buah. bukan bicara tentang manusia. Kalau manusia ya memang kan setiap manusia dikasih roh Tuhan. Gimana sih Bu Bapak ini? Maret, Bu Maret, jangan mau ribut Bu sama Papa Jahat ya. Kita Kristen Oh, jangan ya, mau, Pak. Siap, jangan siap, mau. siap. Saya ngerti kekeliruan si Jahat ini, tapi saya mau diem. Dan saya mau ngajarin dia di Komal Islam. Saya enggak mau. Ya, Supaya kalian nggak mau jadi bahan tontonan, kalian ribut. biar Pak paham dulu si Abang Dito ini kan. Iya, kamu hajar aja si Dito. Bu Maret, Kita jangan ini ya. saya diam Bu. Oke. Kang Dito kalau ada tidak paham tanya sama saya. Saya bisa menjelaskan semua Alkitab itu. Ya. Oke, baik. Oke. Saya berbicara ya. Dari tadi kalian muter-muter berdua kayak mau Silakan. ribut. Oke. Yang berat sekalian pertanyaan itu. Jangan takut. Baik. Oke. Ya, menurut pemahaman Pak Jahat ini, Firman bukanlah yang menjadi manusia. Firman yang jadi manusia itu bukanlah Yesus, tetapi Theos yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Narasi saya terkait hal itu saya hanya mensupport saja. Kolose pasal 2 nomor 9. Secara secara jasmania seluruh kepenuhan ketheosan, kealahan. Jadi jasmaninya Yesus ini Allah bukan. Itu dulu. Sehingga pada waktu dia mati di kayu salib, yang mati adalah Tuhan, bukan manusia. Ini Oke. linear dengan 1 Korintus 11 nomor 26 memberitakan kematian Tuhan, bukan kematian manusia. Anda yakin bahwa Tuhan Anda yang mati di kayu salib ditombak, dibunuh oleh tentara Romawi? Silakan. Oke, saya jelaskan dua pribadi ini ya biar paham. Ya, anak-anak di bawah umur juga di bawah boleh dengar ya. Antara Yesus dengan sang sumber Bapa ini dibedakan. Itu berbeda. Berbeda. Kalau Yesus, pribadi Yesus itu bisa binasa, pernah binasa. Tapi kalau sang sumber itu tidak pernah binasa. Itu perbedaannya, tidak pernah binasa dan tidak akan binasa. Kalau Yesus itu bisa binasa, kalau sang Bapa itu tidak bisa binasa. Itu perbedaannya. Kalau ditanya, apakah Yesus ini kepenuhan di dalam dirinya adalah sang Bapa? Maka saya katakan, waktu dia di kayu salib, itu bukan Bapa. Bukan Bapa. Bapa tidak pernah disalib. Tidak ada Bapa bisa disalib. Apalagi Bapa bisa mati. Tidak ada. Melainkan yang tergantung di kayu salib itu hanya manusia. Tubuh manusia. Masa sang Bapa bisa disalib, bisa dipegang sama prajurit Roma? Nggak bisa. Itu di dalam logika diterima. Sang Bapa bisa dibunuh. Kiamat semua dunia ini. Jadinya kalau sang Bapa bisa dibunuh sama manusia, adakah manusia yang bisa bunuh Nah, Tuhan? jadi Kolose 2 nomor 9 itu salah atau betul? Kalau di dalam tubuhnya itu seluruh kepenuhan Bapa. Tidak salah kalau di dalam tubuhnya, tapi kalau Salah, di kenapa tubuh Anda bedakan? Kalau tidak salah, kenapa Anda pisahkan antara tubuh Yesus yang adalah Bapa? Anda katakan itu tubuh Yesus bukan tubuh Bapa. Bukannya Yesus tadi itu berangkat bukanlah Bapa. Yesus bukan Bapa. Sabar. Anda sudah jawab. Saya cuma membantah sesuai dengan dalil supaya saudara-saudara Muslim dan Kristen faham apa yang kita diskusikan. Iya. Bapak Iya. mengatakan menyetujui bukan firman yang jadi manusia itu adalah Yesus, tetapi Theos atau Bapa itu sendiri yang menjadi Yesus. Di Kemudian mana Anda saya bilang Bapa itu menjadi Yesus? Kemudian barusan Anda, tadi kan Anda mengatakan seperti itu, saya mendengar. Berdasarkan Filipi pasal 7, 8, 9, yang mengosongkan dirinya bukan firman. Tidak ada tertulis kata firman di situ. Tertulisnya adalah Allah atau Theos mengosongkan dirinya menjadi rupa hambanya. Sampai dia mati di kayu salib. Makanya baca baik-baik, dengarkan saya bicara. Kalau Anda sudah berbicara, jangan Anda tarik kembali.
Saya mensupport Anda bahwa yang dituliskan oleh Paulus Kolose 2 nomor 9, jasmaninya seluruhnya adalah kepenuhan Bapa. Maka yang mati di kayu salib adalah Bapa. Nah, Anda sudah itu Anda bisa pilih dipakai ayat begitu. Jangan begitu. Tidak bisa begitu. Kalau Tuhan Sang Sumber sudah menjadi manusia, maka Tuhan Sang Sumber sudah nggak ada. Karena Sang sudah Sumber itu tidak pernah mengosongkan diri. Nah, itulah saya tidak terimanya ayat itu. Ya, ketika Yesus itu yang dianggap ya sebagai hasil daripada pencurahan Bapa, dianggap sehingga ketika Yesus sudah di bumi, Bapa kosong, tidak ada lagi Bapa, terinvasi, hilang. Nah, itu salah paham. Pribadi ini tetap masing-masing, saudaraku. Nanti dulu Perlindungan, perlindungan. Gini, saya hafal suaranya ini, perlindungan. Kalau tadi Filipi 2 nomor 789 kan Theos yang jadi manusia. Kan dia sudah jadi manusia. Itu tidak setuju. Saya tidak setuju di dalam dia sepenuhnya menjadi manusia, itu tidak setuju. Paham? Lalu bagaimana jawaban Matius? Jawaban Thomas mengatakan kepada Yesus, dia menjawab Yohanes 20 nomor 28. Dia menjawab, Yesus menjawab dia. Jangan lompat dari Filipi kok kamu sandingkan dengan Yohanes, itu kawin paksa namanya. Karena konstruksinya yang kita bicarakan sama. Anda tadi di awal mengatakan itu kan Theos yang sudah beda perikopnya. Sabar dulu. Jangan dipotong dulu supaya dapat poinnya. Saya ini mensupport Anda. Awalnya Anda mengatakan bahwa bukan firman yang menjadi manusia itu Yesus, bukan, tetapi Allah Bapa sendiri yang jadi manusia. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus ini ya Bapa itu sendiri. Saya memberikan support data kepada Anda, Filipi 2 nomor 789, Theos ini Sang Sumber mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan hamba sampai dia mati di kayu salib. Dia loh yang Kalau begini, saudara, saya paham lah. Nggak usah panjang-panjang. Saya itu nggak mau panjang-panjang ribet-ribet ya. Kalau konsep pengosong, kenapa muncul Sebialis? Kenapa muncul Oneness dan JO? Karena mereka melihat kehancuran Tritunggal. nah ini kan sudah, makanya begini, terima konsep saya dulu. Pribadi ini masing-masing intinya tidak tercampur, berbeda. Selesai itu di dalam Tritunggal, berbeda. Bapak bukan anak, anak bukan bapak, selesai. Oke, tapi yang jadi manusia Bapak atau bukan? Bukanlah, kan sudah beda. Bapak bukan anak, anak bukan bapak. Jadi manusia bukan bapak. Lalu yang menjadi manusia siapa? Kalau bukan Bapak? Yang menjadi manusia itu adalah pencurahan daripada Roh Kudus itu. Di mana dalilnya? Oke. Waktu Maria masih hamil, ceritanya ini waktu Maria masih sebelum hamil datang malaikat. Kepadamu akan ku berikan Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Nah, diberikanlah pada itu. Saat itu engkau akan melahirkan anak dari Roh Kudus. Nah, dari situlah Roh Kudus itu masuk menjelma menjadi Yesus. Oke, ini pemahaman baru. Yang jadi manusia adalah Roh Kudus, betul? Iya. Betul. Ya, kau dengar baik-baik ya. Yang jadi manusia ini bukan firman, bukan Theos, tapi Roh Kudus. Iya. Oke, selesai Papa Jahat ini, si Palindungan. Kenapa kau pakai Papa Jahat? Oke, silakan Bu Maret. Ini bukan firman, bukan Bapa yang menjadi manusia, melainkan Roh Kudus katanya. Kristen apa dia ini? Itulah apa namanya, Pak tanya kan begitu. Kenapa saya katakan Roh Kudus ya? Di dalam diri manusia itu ada roh, ada dua rohnya. Saya kasih tahu, satu Roh Kudus, satu roh jahat. Ketika kita melakukan kebaikan itu Roh Kudus, ketika melakukan kejahatan itu kita bisa berubah menjadi roh jahat. Nah, kenapa Yesus itu dikatakan Roh Kudus? Karena dia, Kudus itu artinya suci. Karena dia suci. Karena dia membawa penginjilan firman itu tadi. Ini ajaran Dwi Tunggal.
Jadi kalau duit tunggal ini konsep duit tunggal, sabar dulu. Konsep duit tunggal itu sudah dihabisi waktu konsil Efesus. Jadi udah nggak ada orangnya harusnya. Tapi ini ketinggalan satu orang ini. Jadi apa kira-kira yang menurutmu ada ganjalan di hatimu itu apa konsepku ini? Salah di mana? Pak Perlindungan, sorry to say, karena duit tunggal ini sudah sisa Anda saja. Izinkan saya melanjutkan diskusi dengan yang Tritunggal, ya kan? 2 sama 3 lebih banyak 3, Pak. Ya kan? Ya, ya sebentar Dito, si Papa ini jangan udah menjelaskan dengan konsep dia tentang iman yang diyakini tentang kekristenan. Coba Bu Maret, sebentar ya Bu Maret, atau Papa deh, Papa ada megang Alkitab nggak? Ada di sini. Coba abang buka Matius 28 ayat 18 bang. Matius, sabar. Matius 28 ayat 18. Tunggu, aku ambil dulu ya. Ya. Matius berapa? Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, jadi telah diberikan kuasa kepadaku di bumi dan di surga. Ada yang memberi Yesus kuasa, yaitu Bapa. Coba di bumi dan di surga. Coba Yohanes 5 ayat 22 bang. Satu lagi. Yohanes, sabar. Yohanes berapa? Yohanes 5 ayat 22. Yohanes 5 ayat ke-22. Bapak tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah memberikan penghakiman itu kepada anak. Artinya penghakiman manusia diberikan kepada Yesus. Maka Matius 28 ayat 18 tadi, kuasa di bumi dan surga pegang Yesus yang pegang, menghakimi manusia Yesus yang menghakimi. Menurut Papa Jahat, kalau Yesus yang punya kuasa, Yesus punya hak dan punya kuasa nggak untuk membuang Muhammad ke neraka? Oke, saya bantah dulu. Saya bantah dengan ayat saya. Gimana? Boleh nggak? Saya bantah. Penghujat di bawah penghujat. Bapak, ini saya bantah dulu ya, biar dia paham itu kamu itu tadi beras bawang namamu ya, anak ini. Aku kasih tahu sama kau. Penghujat. Ini ya. Simon Petrus putra Yohanes 3 kali dipanggil. Hai Simon Petrus putra Yohanes. Hai Simon Petrus putra Yohanes. Hai Simon Petrus putra Yohanes. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau pegang di dunia, maka akan kau dapat di surga. Apa yang kau lepas di dunia, maka akan terlepas di surga. Perkataan itu sudah mewakili kuasa daripada Yesus sudah diberikan kepada Simon Petrus. Paham? Ya, jadi Yesus tidak ada kuasa lagi di dunia ini. Yang berkuasa seperti Benar, itu, kalau berdasarkan diberikan kuasa itu kuncinya sudah dikasihin sama Petrus, benar juga. Sudah semua di tangan Petrus, dan Petrus diusir Yesus ke neraka, dan sekarang Petrus di dalam neraka. Nah, tuh kan. Ya nyala kau Petrus. Ayo. Jadi Siapa kalau mau masuk ke dalam surga harus masuk ke neraka dulu, mencari Simon Petrus, mengambil kunci, baru keluar lagi, baru buka pintu surga, baru bisa masuk. Kalau tidak ada, tidak bisa masuk. Coba Kang Lito, itu bantu saya pakai komputer. Ini kan tebal Alkitabku, ada Alkitab aku ini. Carikan kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Itu kepada Simon Petrus. Itu. Tolong cari, bantu itu Kang. Matius lah, udahlah itu. Matius jadi berapa apa itu? Ya, apa hubungannya? Jadi di estafet kuncinya ini ya, dari Bapa diberikan ke Yesus, dari Yesus diberikan Petrus, gitu. Petrus. Tapi Petrusnya dari Petrus di neraka. dibawa ke neraka. Nah, di neraka ketemu sama siapa Petrus? Nanti di neraka barulah rame-rame kita ke neraka semua, ambil itu dulu. Nggak, sabar dulu. Sabar dulu.
Sabar dulu. Lah, sama saja dalam Islam tidak ada satu manusia yang tidak mendatanginya. Ada Pak Perlindungan. Gini. apa? Yang berkuasa atas kerajaan maut itu siapa? Iblis. Iblis. Kalau iblis itu di neraka, Petrus di neraka, Petrus ketemu sama iblis nggak? Ketemu dong. Nah, diambil kunci itu sama iblis. Ayo, kalian jadi ikut siapa itu ke neraka? Ayo. Nah, langsung dulu udah. Yang disebut iblis itu kan adalah Simon Petrus. Iya. Yudas juga kan? Jadi dua iblisnya ini. Enyahlah engkau iblis. Ada Yesus memanggil Petrus itu kan enyahlah engkau iblis. Iya. Maka ini memilih salah satu dari ke-12 muridnya ini adalah iblis. Siapa dia? Yudas. Jadi ada berapa iblis murid Yesus? Ada dua. Petrus itulah yang disebut iblis, Simon Petrus. Oh, jadi Yudas enggak? Enggak. Gimana sih? Ulah yang dipanggil oleh Yesus iblis itu cuma satu nama. Siapa itu? Ialah Simon Petrus. Tak ada lagi. Yudas, Bang. Simon Petrus juga. Oke, sabar dulu. Kita tanya sama yang Kristen juga. Pak Jospen, selamat siang Pak Jospen. Pak Jospen, bukan saya ya. Assalamualaikum Bang Andi. Iya, selamat siang. Lanjut. Aku lagi gawe nih. Parfum. Iya. Halo. Iya, Halo. Pak Jospen. Ya, Pak Jospen. Yang disebut iblis oleh Yesus itu selain Petrus ada nggak? Yang disebut siapa? Iblis. Nyahlah engkau iblis. Yang Kalau disebut iblis ya iblis. Petrus itu nggak masuk golongan iblis. Itu murid Yesus. Nah, ini dia tidak tahu ayatnya. Kasihlah ayat itu. Yang Matius 16 ayat sekian itu kan? Iya, nyahlah engkau iblis. Perkataan Yesus mengusir si Petrus. Dengarkan sebentar, saya terangkan. Di mana ayatnya itu biar di mana itu ayatnya itu ya? Coba baca dulu biar ku jelaskan. Aku ini pendeta. Pendeta kau, tapi pendeta yang masih perlu belajar kau. Dengarkan dulu ayatnya itu. Waduh, Pak Jos ini bahaya ini. pendeta ini, Pak Jos. Baca kau. Pak Jos, tadi dulu Pak Jos, pendeta jangan diomelin. Kalau masih kurang berpendidikan itu. Ini nantilah saya terangkan dulu. Ini dengarkan dulu baik-baik. Matius 16 ayat 23 ya, dengarkan. Asal mulanya itu dari ayat 21. Kita baca dulu. Siapa nama pendetanya itu? Perlindungan. Oh, perlindungan. Dengarkan dulu baik-baik biar belajar sama-sama kita. Kita pun sama-sama belajarnya. Cuman kadang-kadang karena diskusi di Komal Muslim ini saya terpacu untuk belajar. Jadi saya pun kita sama-sama belajar kita di sini ya. Dengarkan baik-baik. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22 itu di ayat 21 Yesus menerangkan bahwa dia akan mati. Ya, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu apa alasan Yesus datang ke dalam dunia. Di ayat 22 ini niatnya Petrus, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi di ayat 22 Petrus mengatakan, janganlah Tuhan, jangan terjadi kau mati disalib dan dibunuh kemudian dibangkitkan pada hari ketiga, jangan terjadi itu maksudnya Petrus. Nah, di ayat 23 maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, di ayat 23 ini Yesus mengatakan bahwa itu adalah pikiran iblis, bukan pikiran Allah. Ayat 21 itu adalah pikiran Allah, sedangkan ayat 22 itu pikiran iblis, pikiran manusia. Jadi Artinya, Petrus toh yang dengarkan dulu, jangan potong perlindungan. Sama-sama belajar kita. Kalau nanti saya salah, saya terimanya. Okay. Dengarkanlah dulu. Cuma kan saya menerangkan sesuatu itu harus berdasarkan Alkitab. Ya. Nah, di ayat 21 itu adalah rencana Allah. Tetapi di ayat 22 itu rencana iblis supaya jangan terjadi penyalipan.
Kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali takkan menimpa engkau. Itu adalah rencana iblis. Tetapi rencana Allah, Yesus harus mati dan di kayu salib di ayat 23. Maka Yesus berpaling kepada dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Karena Yesus memikul salib, kita pun harus memikul salib. Ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Nah, jadi ini maksudnya perlindungan, pendeta perlindungan yang terhormat, yang terindah, yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Ayat 23 itu bukan berarti Petrus itu adalah iblis, tetapi pikirannya itu adalah pikiran iblis. Terima kasih, itu jawaban saya. Oke, saya jawab dulu. Ya. Jadi ini nanti dikesannya sebagai seorang yang tidak memahami. Padahal saya penuh dengan kehikmatan dan Roh Kudus membimbing hati saya. Ya. Bahwa ketika Yesus berpaling kepadanya lalu berkata, "Nyahlah engkau iblis." Sebab apa katanya? Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, artinya apa? Petruslah telah pergi sebagai iblis itu tadi, Petrus. Dialah pemegang kunci kerajaan surga. Kenapa? Dikatakan seperti itu, maka semuanya kita nantinya akan mendatangi neraka untuk mengambil kunci itu di dalam neraka bersama-sama dengan Petrus. Karena Petrus adalah iblis. Petrus itu tidak mengikuti perkataan Yesus karena tidak sejalan antara Saya potong dulu. Saya potong dulu. Tenang dulu kau. Perlindungan situ, perlindungan. Arti kunci kerajaan surga, lihat dulu. Kunci kerajaan surga. Noise, Pak Jospen, tolong diperbaiki dulu itu soundnya, noise. Oke, tentang kunci kerajaan surga. Masih noise. Pak Jospan masih noise. Astagfirullahaladzim. Ya. Di jacknya dicabut dulu terus dimasukin Padamu lagi. kuberikan kunci kerajaan surga. Coba kamu cari itu ayat itu. Gini aja, biar seru. Pak Perlindungan open cam, Pak Jospan open cam. Silakan. Ini seru nih, kita belajar banyak dari Bapak berdua nih. Ayo. Saya lagi makan, Bang. Janganlah debat kalau lagi makan lah. Kita mulai ya. Tapi tak apa-apa, aku ada nih dia. Sambil Perlindungan. Ah, Oke, dengarkan. Kenapa? Apa arti kunci kerajaan sorga itu? Ini kuncinya. Bukan Petrus kunci kerajaan sorga. Dengarkan baik-baik. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ingat, ini kata kuncinya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Itu adalah pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ingat, jawaban Petrus. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang sorga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa artinya kunci itu? Kunci itu adalah jawaban Petrus itu. Jawaban Petrus itu apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Makanya jemaat Yesus dibangun di atas doktrin bahwa Mesias, anak Allah yang hidup. Karena itulah Yohanes menulis bahwa dia menulis kitab suci itu, ayat Yohanes 20,
menuliskan begini, ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Itu Roh Kudus tidak merestuimu. Makanya begitu HP-mu. Perbaiki dulu itu, Le Joseph, noise kali anunya, noise. Cabut dulu Udah, casnya. Udah. Udah gak noise? Udah, lanjut. Kepotong di mana tadi? Roh Kudus. Bukan Roh Kudus, nggak ada. Aku bilang Roh Kudus kalau kau pun nggak dengar itu. Kepotong waktu Yesus sudah memberikan kuasanya, tak berkuasa lagi dia. Sudah diberikan kepada Simon Petrus. Gini. Oke. Oh, itu jawabannya ya. Arti kunci kerajaan sorga itu ini. Ini jawabannya ya, sebentar. Dan kuasa Allah juga, tidak hanya kunci, kuasa Allah juga. Iya, dengarkan dulu. Ya, begini apa perlindungan. Noise lagi. Udah, Roh nggak ada Kudus lagi. marah padanya itu. Lai. Nggak ada noise lagi, nggak ada. Masih. Itu Roh Kudus marah samamu itu. Aduh. Nggak noise lagi. Nah, udah. Nah, apa arti? Jadi udah gini. Kalau dipotong begitu dia suka lupa. Roh Kudus telah membuatmu sulit bicara. Itu tanda kalau kau itu sudah sesat, saudaraku. Dengarkan perlindungan. Arti kunci kerajaan sorga ya. Saya ulangi lagi ya. Kita harus tahu dari asal mula latar belakang Yesus mengatakannya itu. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahaya bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa arti batu karang ini? Batu karang ini adalah jawaban Petrus itu, bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas perkataan Mesias anak Allah yang hidup inilah dibangun Yesus jemaatnya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Perkataan bahwa Mesias adalah anak Allah yang hidup adalah kunci kerajaan sorga. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian di dalam Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kalau kita percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah, kita akan memperoleh hidup dalam namanya. Makanya Paulus menulis bahwa Sekarang begini, jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang lalai. Sekarang macam ini saja. Menurutmu diberikan Yesus atau tidak? Kalau tidak diberikan Yesus kepada si itu Petrus, kunci itu, berarti Petrus berbohong. Kalau kau tidak mengikuti apa yang tertulis, salahlah berarti yang tertulis di dalam Bible. Yesus sendiri berkata dari mulutnya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Menurutmu ditepati Yesus tidak perkataan itu kepada si Petrus? kunci kerajaan sorga itu adalah pengakuan kita bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang diberikan tidak kepada si Petrus. Artinya yang menjadi Mesias itu adalah Petrus. Karena sudah diberikan kepada Petrus semuanya. Dan maut tidak akan menguasai engkau. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan kuberikan juga sama kau sekalian, katanya. Kunci kerajaan surga, kuasa Allah, Mesias, semua telah diberikan itu dari Yesus kepada Petrus. Nah, tidak ada orang lain yang bisa mendirikan gereja di atas batu karang itu selain daripada Petrus.
Itu sudah dijelaskan bahwa Petruslah yang memegang kunci kerajaan sorga, menerima kuasa Allah Maha Tinggi yang tidak akan mati, yang tidak bisa disentuh oleh maut, yang dia juga sebagai Mesias, yang dia harus mendirikan kuasa Allah itu tadi. Nah, dan Petrus itu sekarang di mana Petrus sekarang? Petrus sekarang di neraka. Nyahlah engkau iblis. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Artinya, kita nanti harus masuk neraka dulu untuk bisa mendapatkan kunci kerajaan sorga. Petrus saja masuk neraka. Petrus saja Sudah Parlin, aku gantian bicara kita. Iya, boleh. Nah, dengarkan Parlin. Nah, Paulus menulis dalam Efesus 2 ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Makanya Yesus disebut batu penjuru, batu gunung atau gunung batu. Kenapa? Karena atas dasar Kristus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, itulah dibangun dasar gereja. Ayat 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, jadi kita ini bangunan jemaat Allah yang dibangun di atas dasar prinsip, yaitu bahwa kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan Petrus. Begini saudara, Yesus itu tidak lagi menjadi Mesias. Dia yang bilang. Udahlah, kenapa? Begini perlindungan. Saya sebagai penutupnya, saya nggak akan perpanjang penjelasan saya. Saya udah cukup, saya rasa, karena ayat ini cukup untuk mengisi pemikiran kita. Begini maksud saya. Kamu sudah terpukul. Saya sudah tahu. Kamu sudah terpukul. Iya, terserah kau. Kau bilang terpukul, saya nggak merasa terpukul. Karena begini, saya berdasarkan ayat Alkitab, bukan berdasarkan pendapat orang. Begini perlindungan. Dengarkan dulu baik perlindungan. Kadang-kadang apa yang ada di pikiran kita perlu buang dulu, baru kita isi dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itulah yang menjadi dasar pemikiran kita, bukan pendapat kita, bukan pendapat pendeta atau pendapat gereja. Kalau pendapat gereja seperti kayak gitu, usahakan dulu dibuang. Kamu baca baik-baiklah itu Matius 16, satu pasal itu, kemudian kamu baca Efesus 2, satu pasal ini, kemudian kamu gabung dengan Yohanes 14 ayat 6, dengan Yohanes 20 ayat 22 itu tadi. Begitu cara belajar Alkitab. Ya itulah, kau kan suka cocok logi, kawinkan ayat itu memang dilarang tanpa pernikahan. Mana ada yang penting saya udah kawinkan ayat. Bukan kawinkan ayat itu perlindungan pendeta yang hebat. Kamu tidak mengakui bahwa pemegang kunci kerajaan sorga itu oleh Petrus. Kamu tidak mau mengakuinya toh? Bukan Petrus pemegang kunci sorga. Yesus yang memegang kunci sorga. Kamu sudah diberikan. Yesus keluar dari mulutnya. Kepadamu akan kuberikan. Apa kurang jelas tulisan itu? Kecuali kalau Yesus tak pernah berkata. Yesus itu sudah berkata sewaktu dia masih hidup, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Oke, dengarkan dulu. Apa arti kunci itu? Kunci kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apapun artinya, sudah diberikan itu artinya. Iya, dengarkan dulu. Kunci kerajaan sorga yang dimaksudkan itu adalah pengakuan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu kunci kerajaan sorga. Iya, oke. Kunci dari kerajaan surga, aku ikuti narasimu. Kunci daripada kerajaan surga adalah pengakuan tentang Mesias, bahwa engkaulah Mesias. Itu sudah diberikan juga kepada Petrus. Petrus itulah Mesias. Bukan hanya kepada katamu itu kepada semua yang percaya kepada Yesus. Aduh, yang mendirikan gereja itu siapa?
Aku mau tanya kepadamu. Yang mendirikan gereja itu Yesus atau Petrus? Petrus yang mendirikan gereja itu menurut Ya sudah, tadi. kita ini jemaat Petrus bukan jemaat Yesus. Kenapa kau masih melawan? Ya udah terserah kau lah. Kalau gitu kau bikinlah begini. Kamu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Petrus. Mula-mula, aku memang aku sebagai jemaat daripada Petrus, aku tidak pernah mengaku jemaat Yesus karena yang mendirikan gereja bukan Yesus tapi Petrus. Ya udah itu terserah kamu lah kalau memang itu pilihanmu ya. Nah, Petrus sebagai Mesias, Petrus juga sebagai pemegang kunci, pemegang kuasa, sudah diberikan semua kepada Yesus. Dan Petrus sekarang di neraka. Nanti kita akan ke neraka dulu, ambil kunci di sana, keluar dari neraka, baru kita ke surga lewat jalan ketemu Yesus. Karena Yesuslah sebagai jalan. Di tengah jalan kita ketemu Yesus, barulah buka kunci itu. Enggak bisa, enggak sampai. Kalian enggak sampai nanti keluar, dicekek kalian sama iblis nanti di neraka, enggak bisa keluar lagi. Keluar lagi kau nanti. Habis kau dimakan purgatori itu. Sudahlah, kalau dulu kita ini, siapa yang kita sembah? Debata mula jadi Nabolon. Sudahlah, itu model baru. Kenapa kita tidak bisa mengikuti Alkitab versi luar? Lagi di kampung kita dulu, siapa yang kita sembah kalau bukan Parmalin? Janganlah begitu. Baru kali ini kita nyembah Yesus, baru berapa ratus tahun. Dulu siapa yang mula-mula disebut debata mula jadi Nabolon? Itu penguasa. Kau ngaco. Lah, dari mana Parmalin? Kalau bukan dari debata mula jadi Nabolon, itu kita anggap sebagai Yesus. Dengarkan perlindungan, pendeta perlindungan. Kita sekarang bukan membahas Parmalin, tapi membahas doktrin Alkitab yang dibawakan oleh Yesus Kristus, firman Tuhan itu. Jadi kamu mau meremehkan Parmalin? Bukan meremehkan. Aduh, gimana ini? Jadi Janganlah bahasa macam itulah. kita bukan membahas Parmalin. Saya membahas doktrin keselamatan di dalam Yesus. Jadi Kalau di kita Parmalin membahas- tidak ada keselamatan. Itu maksudmu? Bukan begitu. Fokus dulu, udahlah. Kirimlah saya dulu koin-koin di bawah ini dulu. Dari tadi tak ada koin-koin, 4 biji ini. Pantas Kirim sama saya Bang Fajar. Perlindungan dari koin. Pantesan gacor. Ada ininya rupanya. Baru pulang dari Lapo Tuak dia itu, kakak Kang Dito. Oke, ada pelanggaran di sini ya. Pelanggarannya adalah nyebut kirim-kirim koin. Nah, itu pelanggaran pertama bagi pemenang papan lindungan. Ya, kita cari tanggapan dari Maret atau siapa Kristen yang masih ada. Oke, Bu Maret silakan. Mbak Maret. Dari 2 orang senior ini, 1 pendeta, 1 pengajar. Nyambung nggak apa yang mereka bicarakan? Silakan. Kebenaran apa yang didapat? Apakah kebenaran yang mendirikan gereja adalah Petrus atau atau bukan? Silakan. Mbak Maret monitor. Aduh berat saudara. Ini internal kekristenan diporak-porandakan ini rupanya sama perlindungan ini. Oke, coba mungkin Kang Dito izin kita sapa dulu nih. Ini ada 2 orang Iya, yang baru mungkin Kristen ya. Silakan Kang Dito, monggo. Bang Fabian sama Bang Nozel ini agamanya apa Bang? Kristen atau Muslim? Muslim bang, Muslim. Oke, Bang Nozel, monitor Bang Nozel. Bang Nozel, izin yang teman-teman Muslim ya. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu. Bang Nozel monitor. Oke, izin saya turunkan ya. Silakan teman-teman Kristen, masih ada berapa kursi ya? Sekitar 2 kursi yang bisa teman-teman Kristen isi. Ini bagus nih, menarik nih temanya nih. Kang Dito kalau kita membahas. Ibu Maret monitor. Ibu Maret. Hadir. Ya, siap. Ini tadi pembahasan ini apa yang ditangkap dari pembahasan berdua nih? Pendeta mula-mula dengan jemaat mingguan. Apa yang didapat? Ada edukasi nggak? Silakan.
Bunda Maret, monitor. Atau mau dilanjutkan yang tadi tuh, yang kita bahas? Lanjutin yang tadi aja lah. Bingung aku itu apa dibahas. Nah silakan Kang Dito. Mengenai Tritunggal tadi nih Kang Dito, Bapak Putra Roh Kudus, Bunda Maret ini masih bingung. Nah ini nih, nanti teman-teman yang lain menyimak dulu ya, yang Kristen yang lain ya. Lanjut Kang Dito. Tapi, halo, Ya Le, gimana Le? sebelum ada pembahasan Tritunggal, saya harus menerangkan dengan baik prinsip saya. Saya tidak mempercayai Trinitas atau Tritunggal. Oke Le, makasih Pikir banyak. Trinitas atau doktrin Tritunggal itu adalah doktrin pagan. Mantap. Silakan di-mute dulu ya Le Joseph ya. Kasih kesempatan Bunda Maret lagi ngobrol sama Kang Dito, silakan. Ya silakan. Apa yang masih bingung dari Bu Maret atau mau dengar narasi saya di luar doktrin atau pemahaman Tritunggal yang sebenarnya bertentangan dengan dalil di dalam Bible? Di dalam Oke, Bible itu, saya dengar Kang Dito aja. oke baik. Tadi sempat dikatakan Yesus itu oleh Fandi ya. Yesus mengatakan tentang hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah itu ya yang benar. Jadi satu Allah yang benar, bukan tiga. Tiga pribadi, satu hakikat, hakikatnya adalah Allah. Berarti bertentangan dong dengan dalil ini. Untuk membuka pola berpikir kita tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, mereka mengenal atau berikrar bahwa satu-satunya Allah yang benar dan Yesus ini adalah yang diutus. Itu, ya kan? Jadi berbenturan kalau satu-satunya dengan tiga tapi satu sangat berbeda. Kemudian Paulus juga mengatakan 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ternyata Bapa ini Allah yang disebut oleh Yesus. Yesus juga berdoa mengajarkan cara bersyukur. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Maksudnya adalah ya Allah gitu kan. Tuhan langit dan bumi. Kemudian di Markus 12 nomor 29 tentang Sema. Apa Sema itu? Sema ajaran turun-temurun dari Musa untuk memperkenalkan Tuhan kepada kaumnya. Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad. Yang diterjemahkan sama yang dikatakan oleh Yesus. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah. Bukan Tuhan Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan. Nah, kemudian dicocokmologi oleh pendeta dan para praktisi gerejawan bahwa Esa itu dijadikan perbedaan menjadi jamak. Padahal zamannya Musa satu Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Itu juga dikatakan di Markus tadi pasal 12 nomor 29, di nomor 32-nya orang Yahudi itu mengatakan jawabannya, betul katamu guru, dan tidak ada yang selain Dia. Jadi the only one, satu-satunya, bukan tiga dalam satu. Tapi untuk berpikir keras, Paulus juga ternyata mengatakan satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Tetapi diterjemahkan oleh LAI dan satu Tuhan saja. Jadi Tuhan Allah dengan Allah dan Tuhan ini dibedakan oleh Paulus. Tadi ingat waktu perjalanan dia ke Damsi, dia mengatakan bertemu dengan bukan bersosok cahaya dan mengaku sebagai akulah Yesus yang kau aniaya, kan gitu. Padahal Yesusnya sendiri memberikan peringatan, jangan percaya. Sehingga ajaran Paulus dengan apa yang diajarkan Yesus pada masa hidupnya sangat bertentangan, sangat berbeda. Yesus mengajarkan satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain, dan menyatakan Dia adalah utusan. Paulus mengatakan satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja. Ini Paulusnya Indonesia. Nah, kembali ke pengajaran tadi tentang Kristen pertama kali disebutkan di Antioquia. Itu sebagai landasan bahwa umat Kristen tahu. Yesus nggak pernah tahu Kristen. Yesus tidak pernah berbicara kepada Kristen atau pengikut
Kristus yang tertuju kepada Yesus. Pengikut Kristus yang tertuju kepada Yesus hanya 12 muridnya dan kaum keluarganya. Tidak ada orang Kristen di situ. Nah, ini yang menjadi masalah. 2 Korintus 12 nomor 2 ini. Paulus tiba-tiba mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Orang itu tiba-tiba terangkat ke langit ketiga. Siapa orang Kristen yang dimaksud? Ayo. Kalau itu merujuk kepada Yesus, tapi dari kapan Yesus itu Kristen? Kalau merujuk ke original teksnya memang Kristus. Anthropos Christo. Aku tahu tentang Anthropos Christo, seorang Kristus, bukan seorang Kristen. Kalau kita meyakini di situ adalah seorang Kristus, bukan seorang Kristen, terjemahannya salah. Ya kan? Kalau mengikuti terjemahan, maka kalian berpikir keras, siapa 14 tahun yang lampau ini, kata Paulus, itu sudah Kristen. Jadi berdusta Paulus. Kalau menurut LAI. Kalau Paulus sendiri mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristus, ini merujuk kepada Yesus. Bukan Kristus yang dia tuhankan. Di sinilah letak perbedaan pengajaran Paulus terhadap Yesus atau Kristus dalam pandangannya. Sehingga Paulus mengatakan kalau itu Yesus beneran yang asli, kenapa dia membatalkan hukum Taurat? Kenapa dia menjadikan Kristus itu Tuhan? Roma 14 nomor 9. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kata-kata supaya, ada manusia yang membuat Tuhan karena dia mati? Nggak ada. Padahal di Bible khutbah Petrus pasal 2 KPR pasal 2 nomor 32, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Begitu. Nah, ini yang akhirnya Paulus juga membuat perubahan. Di 1 Korintus pasal 9 nomor 12. Apa dikatakan di sana? Nomor 14, sorry. Yesus inilah, bukan Yesus. Allah telah membangkitkan Tuhan kita. Tuhan dibangkitkan sama Allah. Jadi memang penyakit utama doktrin itu karena tidak mempelajari dan membaca Bible sendiri, hanya mendengarkan penyesatan yang dilakukan oleh gereja, oleh pendeta. Ini satu narasi Tritunggal itu gugur dengan sendirinya karena terdapat tulisan di dalam Bible. Yohanes 17 nomor 3, 1 Korintus pasal 8 nomor 6, kemudian dia terang yang tidak terhampiri, 1 Timotius, saya lupa itu. Jadi memang tidak ada Trinitas. Trinitas hanya konsep hayalan manusia. Siapa namanya yang pertama kali manusia itu? Tertullianus. Apa bahasanya? Tres personae unus substantia disparate. Artinya apa? 3 pribadi, 1 hakikat. Ini konsep yang dibuat manusia. Tetapi Yesus yang utusan Tuhan, dia juga manusia tetapi berkata-kata tidak dari kehendak dirinya sendiri, melainkan kehendak Tuhannya. Dia mengatakan, apa? Sembahlah Allah saja. Begitu. Jadi kalian mau mengikuti Tertullianus, silakan, tetap ada Tritunggal. Tritunggal itu konsepnya adalah Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ketiganya ini 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat yang dibuat menjadi Allah, menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Kemudian membaca Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Bapa, dan firman adalah Bapa. Firman ini yang menjadi manusia bukan Bapa dong. Kalau Bapa yang menjadi manusia, Bapa di langit itu udah nggak ada. Rasional kita berpikir, apakah manusia itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, sehingga Bapa yang disebut Tuhan itu nggak ada? Oh, bukan kayak gitu kan, Dito. Itu konsepnya Oneness. Kalau Tritunggal, Bapa di surga masih ada. Tetapi bagian dari Bapa ini yang menjadi Tuhan dan menjadi manusia di bumi. Jadi ada berapa Tuhan? 2. Yang aneh lagi, Bang Handi bisa masuk, tapi goncangan kalau Bang Handi berbicara, Kristennya udah habis nanti. Gitu Mbak Maret. Jadi landasan iman Mbak Maret, apakah percaya perkataan pendeta di gereja atau lebih cenderung ke dalam Bible? Tapi kalau percaya kepada Bible, nanti saya lanjutkan. Silakan.
Silakan. Kalau saya sih percaya yang tertulis di Alkitab, ya kan? Kalau soal tentang Esa, Tritunggal seperti itu kan, sebenarnya Paulus itu kan hanya menjelaskan, merincikan gitu kan. Karena kan semua konsep itu sebenarnya ada Tuhan Yesus ajarkan sebelum dia mati di kayu salib. Tentang Roh Kudus datang, tentang Bapa, tentang dia sendiri juga. Tuhan Yesus sudah terangkan semua ke murid-muridnya, ada di Injil itu semua gitu. Jadi Paulus itu menjelaskan kembali, menegaskan kembali seperti itu menurutku ya. Oke, mari kita tanggapin secara nas ya, karena percaya Bible atau disebut Injil tadi sama Mbak Maret. Yesus mengatakan, tolong dicek ya, Yohanes pasal 4 nomor 22. Dia mengatakan kepada perempuan Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Oke? Yohanes pasal 4 nomor 22 menerangkan tentang penyembahan yang benar. Kami menyembah apa yang kami kenal. Keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Karena Yesus hanya berbicara kepada orang Yahudi, dia mengatakan kepada orang yang di luar Yahudi. Paulus datang memberitakan kepada jemaat di Roma untuk hanya supaya menjadi non-Yahudi dan menjadi Yahudi rohani, betul nggak? Dia mengatakan di Roma pasal 2 nomor 28. Yang disebut Yahudi adalah yang bukan lahiriah, melainkan rohani kan? Apakah Anda meyakini Anda Yahudi rohani? Secara kekristenan iya. Oke, baik. Kita merujuk kepada Kitab Wahyu pasal 2 nomor 9 dan Kitab Wahyu pasal 3 nomor 9. Anda yang membaca supaya Anda sendiri yang paham. Silakan. Tunggu ambil Alkitab dulu, tadi udah aku simpan. Baguslah. Ini kita diskusi hikmat, tidak ada serangan tendensi, tetapi bagaimana doktrin itu ya memang lunturnya sebab ada tertulis. Wahyu tadi ya, Wahyu berapa? Wahyu 3, Wahyu 2 dulu, Wahyu 2 nomor 9. Dan Wahyu 3 nomor 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu itu. Ya, betul. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan difitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Oke. Yang menyebut mereka itu mereka kepada penerima Bible, Yohanes bin Zebedius. Dan yang memfitnah itu mereka yang jemaat iblis, betul ya? Ya. Jadi mereka yang mengaku dirinya Yahudi, padahal sebaliknya kan? Oke, sekarang Wahyu 3 nomor 9-nya. Apa? Wahyu 3-nya nomor 9. Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kusahkan kepadamu sesungguhnya. Itu merujuk kepada siapa? Yang mengaku-ngaku Yahudi padahal bukan siapa? Kepada jemaat Philadelphia. Orang Kristen mengatakan Yahudi rohani itu Yahudi asli atau bukan? Ya, bukan. Termasuk nggak berarti dikatakan oleh Yesus kalau Kristen adalah jemaat iblis? Kalau di sini kan kepada jemaat di Smyrna, kita lihat dulu kan, itu kan dituliskan kepada malaikat jemaat di Smyrna. Jadi sebenarnya itu keadaan jemaat di situ waktu itu, zaman itu. Jadi mereka itu Yesus mengatakan, menyebut kepada mereka yang berkata mereka adalah Yahudi padahal bukan.
Beda nggak dengan orang Kristen yang menyamar mengaku-ngaku sebagai Yahudi rohani? Sama atau beda? Nah, seperti ini ya, kan di ayat 9, 10, nah dikatakan mereka itulah iblis gitu kan. Apa sih? Tapi kenapa mereka dikatakan seperti itu? Karena ini di ayat yang ke-10 terakhir tuh. Beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi mereka itu nggak setia, makanya dikatakan itu tadi yang di atas ya 9. Itu namanya menafsirkan, Mbak Mar. Tapi kalau ada tafsiran, Matthew Henry, beberapa pendeta yang sudah berbicara diskusi dengan saya, mereka mengaminkan bahwa orang yang mengaku menyebut dirinya Yahudi rohani itu adalah Kristen. Itu pendeta loh. Karena orang Kristen menyatakan kami Yahudi rohani, kami Israel rohani. Apa tujuannya? Karena Yesus berkata keselamatan hanya datang kepada bangsa Yahudi. Sehingga mencangkokkan dirinya menjadi Yahudi rohani. Seperti yang dikatakan Paulus 1 Korintus pasal 9 nomor 20 terhadap Yahudi, demikianlah terhadap orang Yahudi aku berkata aku Yahudi. Nyamar. Cek. Kan itu. Ya, Bang Ali. Izin bentar 1 menit. Ya. Itu sebenarnya Yahudi rohani itu sekedar klaim aja dan tidak bisa ilmiah ngomongannya. Tidak ada bahasa Indonesia seperti itu. Kedua, ini klaim sepihak. Sedangkan Yudaism sendiri itu, kalau Kristen mau konsisten ya, ibu ini mau konsisten bahwa inilah tokoh-tokoh inilah yang ingin membunuh Tuhanmu, bersekongkol dengan tentara Romawi gitu, dan sampai detik ini tidak mengakui adanya Yesus, bahkan meludah gitu. Terus kenapa Anda mau bertepuk sebelah tangan? Itu loh kira-kira di sana dasarnya kan Dito. Lanjut. Ya, betul. Makanya hubungannya sebenarnya Yesus tadi berkata hanya kepada bangsa Yahudi. Tidak berbicara kepada orang Kristen. Di awal tadi kan kita bicaranya seperti itu. Lalu kalau orang Kristen mengaku kami pengikut Kristus, Kristus yang mana? Yesus saja waktu ada, Kristen belum ada. Ya semoga bisa bangkitkan kognitif ya, kembali berakal. Kalau dilihat Bible ini ternyata bukan buat kami orang Kristen. Bible ini sebenarnya adalah kisah Yesus berbicara kepada Yahudi, bukan kepada Kristen. Yang berbicara kepada Kristen adalah Paulus, karena dia mengaku sebagai rasul yang diutus untuk non-Yahudi. Paulus juga mengaku dirinya adalah Kristus sesuai dengan original teks. KPR pasal 9 nomor 22. Original teks di situ tidak ada tertulis Yesus. Kemudian di 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Jadilah pengikutku seperti halnya aku juga Kristus. Pengikut yang kedua tidak ada dalam original teks. Roma 16 nomor 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, sebangsaku yang pernah di dalam penjara bersamaku. Mereka menjadi orang pilihan dan menjadi Kristus sebelum aku. Di situ diterjemahkan Kristen, sehingga orang Kristen terkecoh. Original teksnya adalah Kristus, telah menjadi Kristus sebelum aku. Ya ini maka jelas-jelas kalian adalah pengikut Kristus Paulus. Yesus nggak pernah kenal Kristen. Yesus itu tidak pernah berbicara kepada orang Kristen. Orang Kristen, setelah Yesus dikatakan bangkit, iblis itu muncul dan berkata, aku make sense, saya tidak mentafsir. Karena saya adalah lulusan Katolik, Mbak Maret, saya tidak mengajak Anda untuk masuk Islam. Tapi minimal gunakan rasio berpikir untuk mencari kebenaran dalam beragama. Kebenaran dari mana kalau ternyata Yesus yang dituhankan itu tidak berbicara kepada orang Kristen dulunya? Gimana ini?
Jadi saya hanya mengajak cermati baca Bible, jangan hanya percaya kepada manusia, apalagi yang disebut pendeta. Dan itu saya potong lagi sebentar boleh? Silakan. Jadi teman-teman semua, kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia mulai tadi malam kami membuka donasi kepada saudara kita yang kena musibah di Pulau Sumatera, Sumut, Sumbar dan Aceh. Mulai malam ini, kemarin semalam sampai 1 minggu ke depan, kami buka barang atau teman-teman yang ingin berinfak bersedekah meringankan beban saudara kita, silakan ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI 75 kali 51770. Itu sih informasinya teman-teman. Lanjut. Ya, saya ulangi lagi. Kemana dia? 51770. Benar Bang Andi? 75 kali 51770. Betul. Oke. Mumpung masih apal, masih ingat BNI atas nama Apologet Islam Indonesia, 7-nya 5 kali 51770. Untuk yang berdonasi, berinfak, membantu, ini misi kemanusiaan ya, bukan hanya agama. Karena terjadinya musibah di sana bukan kehendak kita, tetapi impactnya adalah saudara kita. Banyak, ada sekitar 943 korban meninggal dunia dan sisanya belum diketemukan. Mudah-mudahan segera ditemukan dan dimakamkan selayaknya. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, Amin. kepada Allah, para korban yang sudah meninggal arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Ya, yang Bang Andi, tolong dikirimkan di WA Bang Andi ya, nomor rekening itu tadi yang api. 7-nya 5 kali 517. Nggak bisa di WA aja, ada Bang Andi nanti di WA. Tunggu. Biasa. Jadi Kalau ada habis ini teman-teman nanti yang WA habis nanti ini- saya kirimkan. Lanjut. ya diserahkan ke Ketua API Sumut, Bang Parok nanti yang akan ke lapangan bersama tim. Kira-kira gitu. Lanjut. Terus ada yang bilang, Kang Dito kasih mawar aja, jangan rokok. Apa sih Bang Ragil ini? Ya itu ya, misi kemanusiaan teman-teman. Infak, sedekah sangat dibutuhkan oleh saudara kita yang tertimpa musibah. Ingat jangan kalau di rekening lain hati-hati teman-teman ya, jangan sampai ada yang kirim rekening pribadi, teman-teman itu harus waspada juga. Jadi kalau tidak dapat nomor rekeningnya bisa WA saya, yang punya WhatsApp saya bisa, yang tidak punya WhatsApp bisa DM, nanti saya kirimkan. Namanya itu nanti Yayasan Apologet Islam Indonesia, itu nama rekeningnya. Ya, bukan Jadi yang- di luar rekening itu nggak ada itu. Di luar rekening itu. Lanjut. Bukti TP-nya bisa di nomor saya biar kita bisa Informasi. administrasikan gitu ya. Nomor aku ini nomornya mungkin siang ini belum ada yang tahu. 0813 9233 7800. Bisa juga kalau nggak ada nomor Bang Andi, kawan-kawan Muslim kirim ke Kang Dito atau ke saya, nanti kita teruskan ke Bang Andi. Gitu ya, seperti Bang Faruk waktu itu kita teruskan ke Bang Faruk. Bukti transfer seperti itu. Betul, Lanjut. betul. Jadi Pak Jos, kita kembali ke diskusi gitu loh. Dalam hal Yudaism itu kan di situ jelas ya kan Dito ya, datanya lupa nomornya bahwa mereka bersekongkol ke tua-tua Yahudi kayak Pas gitu. Mereka sedang berkumpul bersama Pilatus bagaimana caranya menangkap, mengeksekusi seorang yang namanya Yesus ini gitu. Terus kemudian mereka mempergunakan Yudas, disuap, kemudian menunjukkan inilah Yesus. Jadi ada 3 di sini gitu loh. Ya, betul lah kata Edis bahwa karya penyaliban itu ya karya iblis, diperkuat di Yohanes 8:44 itu. Tidak ada itu karya Tuhan. Enggak mungkin Tuhan yang mengutus Yesus atau Bapak yang mengutus Yesus gitu
ia membiarkan utusannya diperlakukan sedemikian rupa, ditangkap, diolok-olok, diberi mahkota berduri gitu ya, dibuka pakaiannya, dibawa ke salib, diikat, dan seterusnya. Kemudian Paulus menulis di Galatia 3:13 gitu, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, sinkron dengan ulangan ya 21, 22, 23 gitu, dan seterusnya. Jadi nggak mungkin Elohim seperti itu. Jadi mudah-mudahan Pak Jos bisa berpikir bahwa mari kita semua di sini memuliakan anaknya Bunda Maria. Setuju ya teman-teman ya? Kita muliakan anaknya Bunda Maria. Dia orang mulia, bukan orang terkutuk. Setuju? Lanjut. Ya kalau di situ misalnya zaman dulu waktu Yesus masih hidup ya, ada badan forensik. Harusnya manusia itu tidak gerusa-gerusu. Kenapa mereka harus pakai Yudas? Karena mereka tidak tahu Yesus itu yang mana. Poinnya di sana. Imam-imam Kayafas juga hanya tahu dengar nama Yesus saja, tapi tidak tahu Yesusnya yang mana. Sehingga waktu penangkapan itu dikiranya Yesus, ya kan? Yang menjadi saksi utama adalah murid-murid yang tahu Yesus gimana, wajahnya bagaimana, gondrongkah dia, berkumiskah dia, atau bulekah dia. Yang tahu tuh murid-murid. Nah kalau yang nangkap aja nggak tahu, apalagi Kristennya memang tahu. Emang Yesus yang mana? Gak ada satupun orang di muka bumi ini yang saat ini hidup dapat memberikan forensik. Yesus itu yang mana rupanya? Yang dituhankan itu yang mana? Kalau bicara Edis seperti itu ya karena sudah diungkap ya, ternyata Edis TV ini adalah saksi Yehova, bukan Kristen. Ayo lo, ayo fansnya Edis. Untuk Pak Jos dan kawan-kawan gitu ya, sepanjang iman Anda masih percaya bahwa anaknya Maria lah yang mati di tiang salib, berarti Anda tidak memuliakan dia. Jadi di sini ada dua yang terpisah, bertolak belakang. Orang mulia nggak mungkin disalib, dan disalib itu pasti orang bersalah. Kalau Anda percaya Yesus yang mulia ini disalib, sepertinya tidak sinkron dengan perintah Tuhan. Kira-kira gitu Pak Jos. Mudah-mudahan Pak Jos bisa paham di sini gitu loh. Kita hanya ingin sharing-sharing aja Pak Jos, bahwa Yesus tidak punya salah, tidak punya dosa. Dia orang mulia, dilindungi oleh Bapa yang mengutus dia. Doanya didengarkan. Karena kesolehannya dia orang soleh. Karena kesolehannya doanya didengarkan, diselamatkan dari maut. Kenapa sih Pak Jos kita sepakat di sini memuliakan anaknya Maria? Kenapa mesti percaya Galatia 3 nomor 13? Kenapa mesti percaya Roma 14:9? Kenapa mesti percaya Kisah 2:36? Kalau di situ tidak memuliakan Yesus, bahkan cenderung mematikan dulu, dibangkitkan jadi Tuhan. Kan aneh juga itu Pak Jos. Ayolah pakai akal sehat. Himbauan saya nih Pak Jos, pergunakan akal sehat sebelum terlambat. Makasih, lanjut. Mengenai mengenai bahwa Yesus tidak dikenal oleh mereka, sebenarnya mereka kenal Yesus. Matius 26 ayat 55 mengatakan begini. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Artinya mereka sudah kenal Yesus. Nah, ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi, jadi ini semua harus terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, jadi mereka sebenarnya kenal itu siapa Yesus. Makanya ketika dilanjutkan ke ayat 57,
sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Bayangkan, pimpinan tertinggi agama, Kayafas, imam besar. Kemudian ahli-ahli Taurat yang sering mereka berdiskusi, sering bertanya jawab, dan tua-tua. Jadi mereka sudah kenal. Nah, makanya di ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Jadi mereka kenal Yesus, makanya mereka mencari kesaksian palsu. Ayat 60, tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Nah, tuduhan ini berasal dari mana? Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi mereka ingat, mereka tahu siapa Yesus, siapa yang berbicara tentang itu. Ayat 62, lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam, lalu berkata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan. Boleh Pak Jos gantian? Ya, silakan. Oke. Pak Jos, kita juga sepakat kok di sini semua bahwa memang ada yang disalib kok. Ada yang disalib, mereka memberi namanya Yesus. Mereka memberi nama Yesus yang disalib itu, ada yang disalib. Semua sepakat kok. Ada yang disalib. Persoalannya adalah yang disalib itu siapa? Yesus anaknya Maria kah? Atau ada orang yang diberi nama Yesus oleh penulis kan gitu. Tadi Pak Jos terakhir mengatakan di Lukas 22:69. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Jadi anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Proses penyaliban di bumi terjadi. Diulang ya Pak Jos. Anda sendiri yang bawa data. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Padahal proses di bumi ada penangkapan, ada eksekusi. Pertanyaannya adalah, anak manusia yang manakah yang duduk di sebelah kanan ini? Terus siapa yang disalib ini? Di sini perlu ketelitian,